Bab 48. Istri kontrak Sang CEO. Bara mengeratkan genggaman tangannya pada tangan sang istri. Dengan melipatkan kedua tangannya di atas perut, Monica tersenyum sinis saat menyadari perubahan wajah Arumi yang semakin menegang. Tadi kamu bilang ingin memberikan selamat kepada pengantin, kenapa malah masih berdiri di sini dan mengatakan sesuatu yang tidak penting? Dengan menyenderkan tubuhnya pada punggung kursi, Bara berbicara dengan nada menyindir, sedikit pun tak ada raut kegusaran di wajah tampannya. Monica berdecak, dia menurunkan kedua tangannya kembali dari dadanya, hari ini kontrak kalian berakhir. Di depan kakek dan semua orang, putuskan ikatan kamu dan wanita ini Bar. Aku tahu kamu melakukan sebuah ikatan di atas kertas dengan wanita ini semata hanya untuk mempertahankan hubungan kita kan. Sekarang, kesehatan kakek sudah pulih, kamu tidak perlu berpura-pura lagi, akhiri ikatan kalian dan kembalilah padaku. Aku yakin kamu masih mencintai aku Bar. Di bagian mana aku kurang menegaskan hubungan kita yang sudah berakhir ini, Monica? Jika kamu datang hanya untuk membuat huru-hara, sebaiknya kamu angkat kaki saja dari sini. Masalah kontrak itu, tidak ada hubungannya sama sekali denganmu. Bara kembali menegaskan, netranya melirik ke arah sang istri yang masih diam tertunduk. Bara, Monica, sebenarnya ada apa sih ini? Kontrak apa? Tante masih belum paham. Tanya Shirley yang memang belum bisa mencerna kemana arah pembicaraan dua orang di hadapannya. Jadi tante ingin tahu. Baiklah, akan aku beritahu di depan tante dan kakek sekarang juga, jika perlu biar semua orang di sini juga tahu semuanya. Tidak perlu. Arumi melepaskan tangan Bara dari genggamannya. Wanita itu bergegas bangun, keluar dari barisan kursi yang tadi dia duduki dan berdiri dengan memunggungi panggung pengantin, menghadap ke arah para tamu undangan. Tidak perlu repot-repot untuk memberitahu, karena aku sendiri yang akan memberitahu di depan kakek dan semua orang tentang surat perjanjian kontrak itu. Monica tersenyum sinis, baguslah, punya nyali juga dirimu. Wanita sepertimu pasti cuma mengincar harta keluarga Alvarendra makanya sampai menerima perjanjian kontrak seperti ini, iya kan? Ketegangan itu mulai menarik perhatian para tamu pengunjung lain, termasuk Randy dan keluarganya. Samuel yang sedang duduk di atas panggung pun akhirnya memilih untuk turun dan melihat apa yang sedang terjadi di bawah panggung. Rum, ada apa ini nak? Tanya Samuel, di belakangnya Sinta ikut menyusul turun. Sofia dan suaminya hanya menyaksikan dari atas panggung. Monica menatap ke arah Samuel dan Sinta, oh, kalian orang tua dari wanita ini. Tidak tahukah kalian jika putri kalian ini sudah melakukan perjanjian kontrak pernikahan dengan Bara Alvarendra? Pernikahan mereka berdua hanyalah sebatas ikatan di atas kertas saja. Perjanjian kontrak pernikahan. Samuel begitu terkejut mendengarnya, begitupun dengan Sinta, wanita itu sampai menutupi mulutnya yang hampir menganga dengan telapak tangannya. Cukup Mon. Bara bergegas bangun, menghampiri sisi sang istri, netranya menatap ke arah satu persatu orang-orang yang ada di hadapannya, hampir semua orang sudah berkumpul mengelilingi mereka. Randy sudah berdiri di antara kerumunan orang-orang di sana, dia mulai tidak sabar menunggu penjelasan yang akan diberikan oleh Bara dan Arumi. Jika mereka menikah di atas kertas, itu artinya Arumi masih mencintai dirinya. Ya, di hadapan kakek dan kalian semua, saya ingin mengakui semuanya. Jika saya dan istri saya, Arumi,
kami melakukan pernikahan di atas kertas. Dan tepat di hari ini, kontrak pernikahan kami ini berakhir." Dengan suara lantang dan tegas Bara mengakui semuanya. Monica nampak tersenyum puas mendengarnya. Semua orang mulai berbisik-bisik dan mulai memberikan dugaan-dugaan mereka atas penjelasan yang diberikan oleh Bara barusan. Randy yang mendengar kebenaran itu tak bisa menutupi rasa terkejutnya, meskipun tak bisa dipungkiri, ada sedikit kebahagiaan tersendiri saat mendengarnya. Arumi tidak mungkin melupakannya dengan secepat itu. Arumi hanya kecewa padanya, makanya sampai harus menerima perjanjian pernikahan dengan Bara. Randy berharap akan ada kesempatan baginya untuk kembali bersama mantan kekasihnya itu. Tuan Abian masih tidak bergeming, lelaki parubaya itu masih memasang wajah datarnya. Arumi menatap wajah sang kakek, terbesit rasa bersalah yang sangat besar dalam dirinya karena sudah membohongi pria tua itu. Apalagi jika melihat kebaikan dan kasih sayang sang kakek selama ini, apakah dirinya masih pantas untuk dimaafkan? Asisten Roy datang dengan membawa map dan memberikannya pada Bara. Bara membuka map tersebut dan melihat isinya. Itu adalah surat perjanjian kontrak yang dia tanda tangani dengan Arumi. "Ini adalah surat perjanjian kontrak kami," ucapnya seraya menutup kembali map di tangannya. Pandangannya kini beralih menatap wajah sang kakek yang masih diam dengan ekspresi wajah yang sulit ditebak. Bara melangkahkan kakinya mendekati kakek Abian, meletakkan map itu di hadapan sang kakek. "Aku sudah melakukan kesalahan dengan mempermainkan sebuah ikatan suci pernikahan. Aku juga sudah membohongi kakek dan semua orang." Bara menghela nafas panjang sebelum melanjutkan kembali kata-katanya, "Dan hari ini, semua keputusan aku serahkan pada kakek. Dengan berakhirnya kontrak pernikahan kami, silahkan kakek ambil keputusan, aku akan menerima semua keputusan kakek." Tuan Abian mengangkat wajahnya, menatap sang cucu yang sedang berdiri sampingnya. Kemudian pandangannya beralih pada map yang tergeletak di depannya. Lelaki parubaya itu mulai berdiri, netranya menatap satu persatu wajah orang-orang yang sedang menunggu jawaban darinya. Tuan Abian meraih map tersebut dari atas meja dan membukanya. Suasana semakin tegang, ratusan orang di sana tengah menunggu keputusan Tuan Abian. Arumi menundukkan kepalanya. Kedua tangannya saling meremas. Jantungnya berdetak tak karuan, dia tengah mempersiapkan diri untuk mendengar keputusan kakek Abian. Dasar cucu kurang ajar. Bisa-bisanya membuat perjanjian seperti ini. Tuan Abian mengangkat map di tangannya, lalu menyobek-nyobeknya dan membuangnya begitu saja. Jelas saja tindakan Tuan Abian tersebut membuat penafsiran yang berbeda-beda di antara para mereka-mereka yang ada di sana. Nampak Monica tersenyum puas dengan tindakan sang kakek. Sementara Arumi, dia tidak bisa lagi membendung air matanya yang sudah ingin tumpah sedari tadi. Hatinya begitu pedih dan teriris. Jelas dia sangat bersalah dalam hal ini karena sudah menandatangani surat perjanjian kontrak itu dulu. Samuel memegangi dadanya yang terasa sesak, badai tsunami seperti menerjang dirinya. Jika saja dulu dia tidak memaksa Arumi untuk tetap menikahi Randy setelah mengetahui perselingkuhannya, mungkin semua ini tidak akan sampai terjadi. Putrinya itu tidak akan sampai melakukan perjanjian kontrak pernikahan seperti ini. Kepuasan atas tindakan Tuan Abian juga dirasakan oleh Randy dan keluarganya, kecuali Delia yang merasa statusnya sebagai Nyonya Randy Prayoga mulai terancam. Bagaimana tidak, jika kakek Abian kecewa dan meminta Bara untuk menceraikan Arumi, sudah jelas jika suaminya ini akan mengejar cinta wanita itu kembali. Tidak, Delia tidak bisa membiarkan semua itu terjadi. Monica merasa sangat puas sekali,
dia berjalan mendekati Tuan Abian dan juga Bara. Kakek sudah mengambil keputusan yang sangat tepat. Saya janji kek, saya akan menjadi cucu menantu seperti yang kakek harapkan, asalkan kakek mau merestui hubungan saya dengan Bara. Ucap Monica dengan senyuman yang tak lepas dari wajah cantiknya. Asisten Roy kembali datang dengan membawa sebuah kotak warna hitam berukuran sedang di tangannya. Bara mengambil alih kotak tersebut, perlahan dia mengayunkan kakinya mendekat ke arah Arumi dan berhenti tepat di hadapannya. "Ini untuk kamu," ucapnya seraya menyodorkan kotak di tangannya. Bara meraih tangan Arumi dan menaruh kotak itu di tangan istrinya. Wajah Arumi sudah banjir oleh air mata. "Bukalah." Arumi membuka kotak tersebut, jantungnya berdebar-debar. Melihat isi dari kotak itu, kedua mata Arumi membulat sempurna, bahkan cairan bening kembali membendung di kedua bola matanya. "Ini maksudnya apa, Mas? Kamu ingin kita berpisah?" Bab 49. Astaga Rum, kok pisah sih? Mas memberikan ini, semata karena Mas ingin menepati janji Mas sama kamu, Rum. Arumi menatap kembali wajah suaminya lekat. Dengan sebuah senyuman yang mengembang di wajah, Bara mengusap air mata yang mengalir di pipi wanitanya. "Satu-satunya hal yang ingin Mas langgar dari perjanjian kita adalah mencintai kamu. Menjadikan kamu istri Mas yang sesungguhnya, satu-satunya wanita dalam hidup Mas, Rum." Hati Arumi bergetar mendengarnya, matanya terpejam sebentar saat merasakan jari tangan Bara kembali menyentuh wajahnya, menyapu butiran bening yang kembali lolos dengan begitu mudahnya. Masih dengan ekspresi tak terbaca, Tuan Abian datang menghampiri keduanya. Jelas saja wajah Arumi kembali menegang saat melihatnya. Sudah dipastikan jika Tuan Abian pasti akan marah besar. Tuan Abian menghela nafas panjang, lelaki itu tersenyum hangat dan mengusap lembut rambut Arumi. Jauh-jauh hari, Bara sudah memberitahu semuanya pada kakek tentang perjanjian kontrak kalian. Awalnya kakek memang sangat terkejut dan marah. Tapi cucu kakek yang sontoloyo ini berusaha keras untuk meyakinkan kakek jika dia sudah benar-benar jatuh cinta sama kamu, Nak. Semua orang dibuat terkejut, begitupun dengan Arumi. Wanita itu menatap pada Bara dan kakek Abian secara bergantian. "Jadi, kakek sudah..." Arumi menatap kembali isi kotak di tangannya. Isinya adalah sebuah cek dengan nominal 1 miliar dan sebuah kunci rumah. "Tapi ini maksudnya apa, Mas? Kenapa kamu memberiku ini?" Bara mengusap lembut wajah istrinya. "Rum, Mas selalu memegang janji Mas. Cek dan kunci rumah ini adalah sebagai hadiah pernikahan yang belum sempat Mas berikan pada kamu, Rum." Arumi nampak terdiam sejenak sembari matanya menatapi isi kotak di tangannya. "Tapi aku tidak membutuhkan semua ini, Mas. Kamu sudah lebih dari segalanya bagiku. Sebanyak apapun harta pasti akan habis. Satu hal yang aku harapkan yaitu cinta kamu, Mas. Aku berharap cinta kamu padaku tidak akan pernah ada habisnya." Bara membawa tubuh istrinya itu ke dalam pelukannya. Matanya mulai berkaca-kaca, diciuminya berkali-kali rambut istrinya. Hati Randi teriris, begitu bodohnya dia yang dulu tega mengkhianati wanita sebaik dan setulus Arumi, mengkhianatinya dengan wanita iblis seperti Delia. "Mas cinta sama kamu, Rum. Tetaplah di sisi Mas, jangan pernah pergi dari Mas." Adegan romantis itu jelas saja membuat darah Monica mendidih sampai ke ubun-ubun. Bukannya kakek Abian yang marah besar, malah justru dia yang dibuat kesal kala mengetahui lelaki tua itu justru dengan begitu mudah memberikan restu. Merasa tidak tahan melihat keromantisan mantan kekasihnya dengan istrinya itu, dengan hati penuh amarah,
Monica mengayunkan kakinya pergi meninggalkan ruangan tersebut, melewati para tamu undangan yang masih setia menjadi penonton di sana. Sama halnya dengan Monica, Randy pun memilih untuk pergi meninggalkan ruangan tersebut. Seberkas cahaya yang tadi sempat keluar menyinari hatinya seolah tertutup awan hitam kembali begitu menyadari jika memang sudah tidak ada tempat lagi bagi dirinya di hati dan hidup Arumi. Di belakangnya, Delia dan kedua orang tua Randy ikut menyusul keluar. Samuel yang menyaksikan pun merasa lega. Dia sampai meneteskan air matanya saat melihat putrinya itu begitu disayangi oleh suami dan keluarga suaminya. Hatinya diliputi rasa bersalah saat menyadari jika dia tidak pernah memberikan kasih sayang pada Arumi layaknya orang tua yang menyayangi anaknya. Shirley yang sedari tadi duduk manis, dengan hanya menjadi penonton dan pendengar yang baik pun akhirnya memilih bangun dan menghampiri ayahnya. Bara melepaskan pelukannya dari Arumi, keduanya menatap ke arah Tante Shirley. Sumpah, Tante nggak ngerti deh, ini di sini cuma Tante yang kayak orang bodoh apa gimana ya. Malam ini, secara pribadi saya ingin meminta izin untuk membawa putri kalian, Arumi, untuk menjadi menantu keluarga Alvarendra, tanpa ada surat perjanjian apapun, ucap Tuan Abian. Dengan berlinang air mata, Samuel mengangguk-anggukan kepalanya. Saat ini dua keluarga itu sedang berdiri di depan gedung, pesta sudah selesai sejak 1 jam yang lalu dan para tamu undangan sudah bubar semua. Sebagai seorang ayah, saya hanya ingin yang terbaik untuk putri saya. Tolong jaga dan sayangi putri saya, dia adalah anak yang baik dan tidak pernah macam-macam. Tuan Abian mengangguk dan menepuk-nepuk pundak Samuel, bersama kami, putrimu tidak akan kekurangan kasih sayang. Dan Arumi pantas mendapatkan itu. Lihat saja, cucuku sampai dibuat tidak mau jauh-jauh darinya, putrimu itu sangat luar biasa. Dialah menantu pilihan keluarga Alvarendra, menantu yang sesuai dengan harapan saya. Bara meraih tangan Arumi dan menggenggamnya erat, keduanya saling menoleh dan saling tersenyum. Maaf Tuan. Arumi mendapatkan rumah sebagai hadiah pernikahan, apa kakaknya ini tidak mendapatkan apa-apa sebagai hadiah pernikahan juga? Tanpa rasa malu Sinta mengatakan itu, Samuel yang mendengar langsung menyenggol lengan sang istri yang sedang berdiri di sampingnya. Tuan Abian tertawa lepas, ya. Saya juga sudah menyiapkan hadiah untuk kakaknya Arumi. Besok orang saya akan menjemput kalian dan membawa kalian ke rumah yang sudah saya siapkan sebagai hadiah pernikahan. Sinta tak bisa menutupi rasa bahagianya, hatinya bersorak-sorak gembira. Sudah dia bayangkan, rumah mewah beserta segala fasilitasnya, dan para pelayan yang akan melayaninya sebagai nyonya rumah. Tidak sabar rasanya dia ingin segera pamer pada teman-teman arisannya nanti. Sudah sangat malam, kalau begitu kami permisi pulang dulu. Semoga kalian menyukai hadiah yang saya berikan besok, pamit Tuan Abian. Suka, pasti sangat suka. Sekali lagi terima kasih Tuan, dan jangan sungkan-sungkan untuk memberikan hadiah. Kami pasti akan menerimanya dengan senang hati. Samuel hanya bisa menahan kedongkolan di dalam hatinya atas sikap istrinya yang sangat malu-maluin. Jika tidak sedang ada keluarga besannya, sudah dia marahin habis-habisan istrinya ini. Sudah dibuatkan pesta semewah tadi saja sudah sangat bersyukur, tapi istrinya yang tidak tahu malu ini masih saja membahas tentang hadiah pernikahan di depan Tuan Abian dan keluarganya. Sungguh memalukan. Setelah berpamitan, semua keluarga Alvarendra pergi meninggalkan gedung. Bara menyetir mobilnya sendiri dengan Arumi yang duduk di sampingnya,
sementara Tuan Abian dan Tante Shirley disupiri oleh asisten Roy. Arumi keluarlah. Kita harus bicara. Bab 50. Flashback on. Setelah mengantarkan Arumi pulang ke rumah, Bara buru-buru kembali ke kantor begitu mendapatkan telepon dari asistennya. Di depan ruangan kerjanya, asisten Roy sudah menunggu kedatangannya. Lelaki itu membukakan pintu ruangan saat melihat kedatangan tuan mudanya. "Jadi dia sudah pergi?" tanya Bara sembari melangkahkan kakinya masuk ke dalam ruangannya, sementara asisten Roy mengekor di belakangnya. Bara menghentikan langkahnya tepat di depan meja kerjanya. Dia membalikkan tubuhnya dan menatap asisten Roy yang berdiri tidak jauh darinya. "Benar Tuan." "Nona Monica tiba-tiba pergi tanpa mengatakan apapun lagi," jawab asisten Roy. Kening Bara berkerut. Sebagai seseorang yang pernah menjalin hubungan cukup lama dengan Monica, Bara cukup mengenal sifat mantan kekasihnya itu. Monica tidak akan mungkin pergi dengan begitu saja sebelum keinginannya tercapai. "Dia memaksa masuk karena ingin bertemu denganku, dan dia pergi tanpa menungguku terlebih dahulu." Bara menggeleng-gelengkan kepalanya. "Ini bukan Monica yang aku kenal." "Anda benar Tuan, Nona Monica memang sempat membuka laci Anda dan mengeluarkan map yang berisi surat perjanjian Anda dan Nona Arumi. Dan, Nona Monica juga memotret isi map itu dengan handphonenya." "Ya." Saat Monica mengambil surat perjanjian kontrak itu dari dalam laci, secara tidak sengaja asisten Roy melihatnya. Asisten Roy yang tadinya hendak masuk kembali setelah menelpon tuan mudanya, akhirnya memilih untuk tidak jadi masuk. Lelaki itu memutuskan untuk tetap diam di depan pintu sambil memperhatikan gerak-gerik Monica dari luar. Bara membuka laci mejanya dan mengeluarkan map berisi perjanjian kontrak itu dari sana. "Aku akan pulang sekarang dan menemui kakek. Sudah waktunya kebenaran ini terungkap." Sebelum kakek mengetahuinya dari orang lain, ucap Bara dengan yakin. "Anda sudah yakin ingin membongkar tentang perjanjian itu kepada Tuan Besar, Tuan?" tanya asisten Roy memastikan. Bara mengangguk yakin. "Aku ingin menunjukkan keseriusanku pada Arumi. Dengan mengatakan semuanya pada kakek, itu akan membuat posisi Arumi aman di sampingku. Aku yakin, kakek akan bisa memahami situasinya pada saat itu. Kenapa kontrak perjanjian ini bisa sampai terjadi? Bisa-bisanya kamu membuat kebohongan seperti ini, Bara Alvarendra. Memakai surat perjanjian untuk menikahi seorang wanita dan membawanya kemari sebagai seorang istri." Tuan Abian nampak sangat marah, wajahnya sampai memerah. Saat ini dia dan Bara sedang duduk saling berhadapan di ruangan kerjanya. Tuan Abian menatap tajam, naik turun. "Kakek benar-benar kecewa pada kalian berdua. Panggil Arumi sekarang, kakek ingin bicara dengannya." "Tidak kek, jangan bicara apapun pada Arumi. Dia pasti akan merasa sangat bersalah sekali karena sudah membohongi kakek selama ini. Semua ini salah Bara. Bara yang mengajak Arumi untuk bekerja sama membuat surat perjanjian kontrak itu." Bara menundukkan kembali wajahnya, matanya mulai berkaca-kaca. Sekarang Bara sadar Bara sangat mencintai Arumi. Dan dengannya Bara ingin membina rumah tangga yang sesungguhnya, belajar menjadi suami yang baik untuk Arumi. Membuatnya selalu tersenyum dan tertawa lepas. Melihat kesungguhan di wajah cucunya itu, hati Tuan Abian meluluh. Kemarahannya yang tadi sudah sampai ke ubun-ubun perlahan mulai mereda. Tuan Abian menghela nafas panjang, netranya menatap lekat wajah sang cucu yang terus tertunduk. "Baiklah, kakek akan memaafkan dan memberikan restu pada hubungan kalian. Tapi jawab dulu satu pertanyaan kakek ini dengan jujur.
Bara mendongakkan kepalanya dan menatap wajah kakek Abian. Pertanyaan apa itu, kek? Tanpa melepaskan tatapannya dari Bara, Tuan Abian nampak terdiam sejenak. Sudah sejauh mana hubungan kalian? Apa kalian sudah pernah melakukan proses pembuatan anak? Flashback end. Arumi keluarlah. Kita harus bicara. Dengan tubuh sempoyongan dan bau alkohol yang sangat menyengat dari mulutnya, Randi berusaha menggapai pintu gerbang kediaman keluarga Alvarendra. Dua orang satpam yang berjaga di pos pintu berusaha untuk menghalanginya masuk. Sudah hampir setengah jam lamanya Randi berteriak-teriak seperti orang gila di sana. Di dalam kamarnya, Bara masih terjaga. Sejak pulang dari acara resepsi pernikahan kakak Arumi, Bara belum mengantuk sama sekali. Di sampingnya, Arumi sudah terlelap sejak 2 jam yang lalu. Hampir seharian ini dia tidak beristirahat karena disibukkan dengan acara pernikahan kakaknya. Tok, tok, tok. Suara ketukan pintu membuat pandangan Bara beralih pada pintu kamarnya. Dia yang sedang asyik-asyiknya memandangi wajah cantik istrinya merasa sangat terganggu. Siapa yang mengetuk pintu jam 2 pagi seperti ini? Gumamnya pelan. Dengan hati-hati Bara turun dari atas ranjang supaya tidak mengganggu istirahat Arumi. Di depan pintu Mbak Mirna sudah berdiri dengan wajah setengah mengantuk. Maaf Tuan, mengganggu. Ada apa? Tanya Bara pelan. Di luar ada yang sedang membuat keributan, Tuan. Pria itu memanggil-manggil nama Nona Arumi terus, jawab Mbak Mirna. Ya sudah, saya akan lihat ke depan. Sebelum meninggalkan kamar, Bara menoleh ke arah ranjang sebentar, memastikan istrinya itu tidak terganggu tidurnya. Dengan langkah cepat, Bara berjalan keluar rumah menuju ke arah pintu gerbang rumahnya. Nampak di sana Randi yang sedang mencoba melakukan perlawanan karena terus dihalang-halangi untuk masuk. Minggir kalian. Aku ingin bertemu dengan Arumi. Arumi. Keluarlah sayang. Aku tahu kamu masih mencintaiku. Randi Prayoga, cukup. Melihat kehadiran Bara di sana, Randi tersenyum kecut. Dengan langkah gontai dia berjalan menghampiri Bara, satu tangannya menepuk-nepuk dada pria itu. Di mana Arumi? Aku tahu semua ini hanya akting, Arumi masih mencintai aku, dia pasti mau kembali lagi padaku. Suaranya terdengar mendayu-dayu. Dia sudah dibuat kehilangan setengah kesadarannya akibat minuman beralkohol yang dia minum saat di dalam klub tadi. Beruntung dia masih bisa menyetiri mobilnya sendiri sampai ke depan rumah Bara. Arumi sudah tidak mencintai kamu. Bara meraih kerah kemeja Randi yang sudah terbuka 2 kancing atasnya. Penampilan pria itu sudah sangat berantakan sekali dan entah sudah berapa banyak botol minuman yang diminumnya sampai dia mabuk berat seperti ini. Dengarkan aku Randi Prayoga. Jangan menjadi lelaki bodoh dengan menghancurkan hidup kamu sendiri seperti ini. Dengan kedua tangannya, Bara menahan tubuh Randi yang sudah hampir tumbang itu. Bukan untuk Arumi, tapi setidaknya lakukan untuk keluarga kamu. Tunjukkan pada mereka jika kamu masih bisa dibanggakan dengan tidak terus-terusan membuat masalah. Randi menangis tergugu, dengan kasar dia melepaskan kedua tangan Bara dari kemejanya. Kedua tangannya menjambak rambutnya kuat-kuat ke belakang. Hidupku sudah sangat hancur. Aku sudah kehilangan dia, kehilangan Arumiku. Kamu kehilangan Arumi karena kesalahan kamu sendiri, jadi sekarang kamu tanggung sendiri akibatnya. Sekali lagi aku tegaskan, jangan pernah mengganggu Arumi lagi. Bara memutar badannya, melangkahkan kakinya beberapa langkah sampai melewati pintu gerbang, hingga suara keras Randi membuat langkahnya kembali terhenti.
Melangkahkan kakinya mendekat berapa langkah, dia berdiri di depan pintu gerbang yang terbuka sedikit itu. Mari kita bersaing secara sehat Bara Alvarenga. Jika terbukti Arumi masih mencintaiku, maka kamu harus melepaskannya saat itu juga. Bara tersenyum tipis, sedikit pun dia tidak ingin terlalu menanggapi ucapan pria yang sudah sangat mabuk berat itu. Meninggalkan Randi, Bara memilih kembali ke kamarnya dan melihat Arumi yang baru saja terbangun dari tidurnya. Dengan mata masih mengantuk, Arumi mengangkat tubuhnya untuk duduk. "Mas, kamu dari mana?" Bara menghampiri sisi ranjang, satu tangannya terangkat dan mengusap lembut kepala sang istri. "Mas abis ngusir kucing sayang." "Kucing?" Bara mengangguk. "Iya, kucing yang lagi minta kawin. Makanya berisik terus itu di luar."